Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Hari ini saya Chris Victoria yang akan membawakan PA Rabu 13 April 2022. Sebelum kita memulai PA kita hari ini, mari kita angkat pujian dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ibu Bapak, Saudara-saudari, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati, pimpin kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi juga akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita buka Alkitab dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 akan saya bacakan untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu Bapak, apa sih yang pertama kali muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata melekat dan melepas? Kalau saya pertama kali membaca dua kata itu, saya merasa, oh, ini dua kata yang memiliki arti berlawanan. Ketika kita melepas, maka kita tidak melekat. Ketika kita melekat, maka kita tidak melepas. Tema kita hari ini adalah melekat pada Yesus, melepas keterikatan. Lalu, bagaimana dengan arti keterikatan? Kok bisa kita melepas keterikatan? Keterikatan seperti apa yang dimaksud? Mungkin kita sering mendengar ikatan kerja, kontrak kerja, ikatan dinas, dan mungkin masih banyak hal lain. Tapi hari ini kita sama-sama belajar untuk melepas keterikatan. Keterikatan yaitu keterikatan dengan diri kita sendiri. Bagaimana terkadang kita hanya mementingkan diri kita. Mungkin kita juga pernah mengambil keputusan penting tanpa menyertakan Yesus dalam pengambilan keputusan itu. Kita merasa, udahlah, aku sendiri cukup untuk mengambil keputusan ini. Seringkali karena hal-hal lain, karena kita merasa diri kita cukup penting, cukup pintar, cukup berani dalam mengambil keputusan, kita lupa menyertakan Yesus. Dan Ibu Bapak, ketika kita mementingkan diri kita sendiri, mungkin tanpa sadar itu juga akan membawa kita dalam kita hidup berkomunitas, dalam persekutuan kita. Hari ini kita sama-sama belajar dari jemaat di Filipi, yang pada saat itu sedang mengalami bahaya perpecahan. Bahaya perpecahan seperti apa? Tentu perpecahan jemaat. Tidak lagi satu dengan yang lain saling menghargai, saling menolong, melainkan saling mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus pertama kali menyampaikan harapannya. Ia memberikan nasihat dengan penuh kasih dan harapan. Ia mengawali suratnya di ayatnya yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sini kita sama-sama diingatkan. Jadi karena dalam Kristus, Rasul Paulus menyadarkan jemaat di Filipi bahwa jemaat hidup karena di dalam Kristus. Mereka menjadi satu persekutuan karena Kristus. Jadi, ketika Kristus sebagai dasarnya, sebagai alasnya, maka pasti ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada belas kasihan dan kasih mesra. Ketika sudah tahu dasarnya, maka Rasul Paulus mengungkapkan harapannya. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ibu Bapak,
Mungkin kok rasanya ini sulit ya. Kita ini terdiri dari banyak kepala, banyak pemikiran, banyak latar belakang. Tetapi kita diminta untuk sehati sepikir, satu jiwa. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan, itu mungkin terjadi karena dasar kita adalah Kristus. Ketika Kristus menjadi pusatnya, ketika Kristus hadir dalam persekutuan, maka kita adalah satu tubuh, satu jiwa, satu hati di dalam Kristus. Sama dengan rekan-rekan lainnya di persekutuan kita, dimanapun itu berada, termasuk di gereja. Lalu, ketika Rasul Paulus sudah menyampaikan harapannya itu, selanjutnya ia mengingatkan, ia menyadarkan, apa sih penyebab perpecahan itu? Kesalahan apa sih yang sering terjadi sehingga perpecahan di jemaat itu bisa terjadi? Di ayatnya yang ketiga dan keempat kita mendapatkan jawabannya, Ibu Bapak, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata tidak mencari berarti sebenarnya selama ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi adalah mencari. Mereka mencari kepentingannya sendiri dalam persekutuan. Mereka maunya dipuji, mereka maunya didengarkan. Bagaimana kepentinganku itu bisa masuk dalam persekutuan itu. Dilanjutkan dengan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini Rasul Paulus juga mengajak kita semua untuk peduli dengan orang lain. Bagaimana kita memiliki hati yang peduli. Jangan kita datang ke persekutuan hanya untuk diri kita tanpa kita memedulikan orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi pribadi yang cuek, yang mementingkan diri sendiri, egois, dan sombong. Ibu Bapak, ada kutipan yang menyatakan, bagaimanapun juga sudut pandang kita menentukan sikap dan perbuatan kita. Bila pandangan kita mementingkan diri sendiri, maka tindakan-tindakan kita akan memecah belah dan menghancurkan. Sudut pandang kita akan menentukan perbuatan kita. Dan ketika pandangan kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk urusan pribadi, maka tindakan kita itu akan menghancurkan dan memecah belah. Tentu kutipan ini sangat pas dengan kondisi jemaat di Filipi saat itu. Ketika mereka mementingkan dirinya sendiri, hanya mencari pujian yang sia-sia, tidak peduli dengan orang lain, yang terjadi adalah kehancuran jemaat dan pecah belah. Apakah kita harus merasakan dulu kehancuran baru kita bisa menyadari kesalahan kita? Apakah kita perlu segala sesuatu itu rusak, terlanjur rusak, baru kita sadar? Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Ketika suatu barang sudah hancur, sudah pecah, kita mau lem pun, kita mau menggabungkannya lagi, pasti retakan-retakan itu masih ada. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga barang itu agar tidak pecah. Apakah kita perlu mencoba dengan menaruh gelas di ujung meja? Tentu tidak. Kita bisa menaruh gelas di tengah meja sehingga ia tidak mudah jatuh. Karena ketika gelas itu sudah jatuh, sudah sulit untuk diperbaiki. Dan kalaupun bisa, retakannya pasti terlihat. Dari sini kita sama-sama diingatkan, Ibu Bapak, untuk kita menyadari diri kita sendiri. Seberapa sering kita mengikatkan diri kita
pada kepentingan-kepentingan sendiri dan abai pada sekitar kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mari kita sama-sama belajar dari teladan Yesus. Di sini Rasul Paulus juga mengambil contoh dari bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Di ayatnya yang kelima, kita sama-sama belajar untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah merasa kita adalah bagian dalam tubuh Kristus, kita satu tubuh, maka fokus kita adalah kepada Kristus. Bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita mengambil keputusan dalam persekutuan adalah dengan berdasarkan Kristus, bukan kepentingan sendiri. Pokoknya saya mau begini, dan itu harus terpenuhi. Tentu tidak. Kita diingatkan untuk meletakkan segala sesuatu atas dasar kasih Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, Kristus menjadi pusatnya. Ia menjadi fokus utama kita untuk bertindak. Selanjutnya di ayat yang ke-6, kita belajar untuk bersikap rendah hati. Bagaimana Yesus yang adalah rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dan Yesus tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Yesus adalah Allah, tapi ia tidak meninggikan dirinya bahwa dia adalah Allah. Ia berhak melakukan segala sesuatu semaunya dia, karena ia merasa ia adalah Allah. Tidak. Ia tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah. Melainkan apa yang ia lakukan? Di ayat yang ke-7 kita mendapatkan jawabannya, yaitu menjadi seorang hamba. Yesus adalah Allah, tapi ia mau diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Ia mengosongkan dirinya, bahkan ia mati di kayu salib. Mengosongkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kenon. Artinya memindahkan barang dari satu tempat dengan tanpa tersisa. Semua barang dipindahkan, tidak tersisa sedikit pun. Itulah yang Yesus lakukan. Ia mengosongkan dirinya. Ia mengosongkan statusnya sebagai Allah. Ia tidak menganggap dirinya Allah. Ia melepaskan semua statusnya sebagai Allah dan melekatkan dengan kehambaannya sebagai seorang manusia yang menderita, bahkan mati di kayu salib. Kita sama-sama belajar bagaimana kita perlu bersikap rendah hati, Ibu Bapak. Mungkin ini hal yang sulit, tapi ini hal yang sangat penting. Baik kita dalam persekutuan atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk merendahkan hati kita. Kita tidak perlu sombong bahwa saya ini orang Kristen, saya ini sukses. Maka dengarkanlah apa yang hendak saya sampaikan. Padahal tanpa kita sadari, semua yang kita dapat hingga saat ini adalah berasal dari Allah. Begitu juga dengan Yesus. Ia sadar bahwa ia adalah utusan Allah. Maka apakah ia menyombongkan dirinya? Tidak. Justru ia merendahkan dirinya. Ia mengosongkan dirinya. Dan yang terakhir, kita sama-sama belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan Allah. Apapun yang Yesus lakukan itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingannya sendiri. Yesus melakukan mujizat, pengajaran, dan masih banyak lagi
tapi tidak untuk dipuji oleh orang, tetapi ia menunjukkan bagaimana Allah patut untuk dimuliakan. Sehingga ketika Yesus merendahkan dirinya, ia mengutamakan kemuliaan Allah, maka pada saat itu segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu Bapak, tentu kita patut belajar bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah untuk menunjukkan siapa diri kita. Bukanlah untuk memamerkan kehebatan kita, kepintaran kita. Tetapi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukan suatu hal yang baik, jangan kita berpikir untuk dilihat orang. Tapi bagaimana orang akan melihat Allah dalam perbuatan kita. Bagaimana Yesus hadir dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan hanyalah untuk Allah, bukan untuk kepentingan sendiri. Tema kita pada hari ini adalah melekat pada Yesus, melepas keterikatan. Biarlah kita sama-sama melepaskan keterikatan kita dari kepentingan-kepentingan pribadi, dari bagaimana rasa untuk menunjukkan diri, memamerkan diri. Tapi bagaimana kita bisa melekatkan diri kita pada Yesus? Kita melekatkan hati kita dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah Bapa, bukan untuk memamerkan. Maka sama-sama kita mengingat 4 hal yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Menjadikan Kristus sebagai fokus utama kehidupan, pusat kehidupan, bersikap rendah hati, siap menjadi hamba, dan segala sesuatu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Ibu Bapak, mari kita akhiri PA kita hari ini dengan sama-sama merefleksikan melalui pemahaman kita hari ini. Sudahkah kita melepas keterikatan kita dengan kepentingan pribadi dalam persekutuan? Sudahkah kita mengosongkan diri dan siap menjadi hambanya? Seberapa lekatkah hubungan kita dengan Allah saat ini? Lantas, siapkah kita untuk semakin melekatkan diri dengan Yesus sehingga tidak terjadi perpecahan dimanapun kita sebagai anaknya berada? Kiranya setiap kita semakin hari semakin bisa melekatkan diri pada Yesus, karena kita tahu bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat adalah berasal dari Allah. Biarlah kita semua siap menjadi hambanya, yang siap menunjukkan siapa Allah, siapa Yesus dalam diri kita melalui perbuatan kita, bukan untuk menunjukkan diri kita sendiri. Amin. Ibu Bapak, mari kita akhiri pemahaman Alkitab kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap menjadi hamba-Mu dengan merendahkan hati kami, dengan mengosongkan diri kami dari segala apa yang kami miliki. Biarlah segala kemampuan kami, segala yang kami miliki hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Setiap tindakan kami hendaklah mencerminkan Allah yang kami imani. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa dengan pandemi COVID-19. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh pimpin setiap kami yang sedang sakit. Tuhan yang boleh pulihkan bangsa kami, sehingga pandemi bisa menjadi endemi. Tuhan berkati pemerintah
dengan regulasi-regulasi yang mereka buat, sehingga setiap ketetapannya dapat menghasilkan hasil yang terbaik, tidak untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua pekerja di GKI Taman Cibunut, semua pelayan, semua aktivis, pendeta, majelis. Tuhan yang boleh berkati kami semua, kesehatan kami, pendidikan kami, pekerjaan kami. Tuhan yang tahu bila kami sedang dalam pergumulan. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami. Biarlah kami juga mau Tuhan untuk menyertakan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang boleh sembuhkan mereka, Tuhan yang boleh pulihkan mereka. Berkati juga keluarganya Tuhan yang merawat mereka, sehingga semakin hari semakin pulih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menjadi hamba-Mu, yang siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Selamat beraktivitas ataupun beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di PA minggu depan.